Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati may yahdihillahu wa la mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asrul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul aliyyul azim wa baghasa nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak yang soleh, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat ridho di Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh hikmat ini, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Dan alhamdulillah pada kesempatan subuh ini kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di Masjid Al-Istiqomah ini menjalankan perintah yang mulia. Itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita salat subuh berjamaah. Alhamdulillah kita telah melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan zikir dan sekarang kita duduk terus untuk mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala sampai dengan waktu terbit matahari atau waktu isra. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita akan diterima ya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semua tetap terlimpah dan tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah, dan mudah-mudahan juga sampai kepada umat yang soleh hingga akhir zaman. Di kesempatan yang mulia ini, Allah akan memberikan informasi kepada kita di Al-Quranul Karim ini yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala 1442 tahun yang lalu pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buka lagi firman-firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Informasi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Al-hadarani wa qawlin salihah wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa libatihi wa liman dakhala bihi ajma'in kullu syai'in lailum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semuanya terus jami'an silsilatul qadri wa nasabani yang hadsu riyalai wal jami' turuq al-wasani wa darasatani awli al-azam fatul alayhi syekh muhyiddin syekh Abdul Qadir Zaidani qaddas sirra wa sinasiya bi qasim junaidi al-baghdadi syekh Ahmad Khatib Samad al-Ghafar wa sinasiya tunakal sabjur wa syekh Abdul Qadir wa daras syekh al-Karam syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad wa daras syekh al-Karam syekh sahibu wa fatajil arifin وضرر الشيخ الحرم الشيخ محمد عبد الغاسق مسلول القادري النسبني المتقي الفهمي
kami sebadan dia وصلهم وقرهم شد الليل الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم دراسنا مع عبد الله بن محمد بن محمد إدريس ودراسنا إسحاق سورة ودراسنا السعيد ودراسنا أجمعين ثم يروي آبائنا وأمهاتنا وإرهاب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين اللهم صل على سيدنا محمد محمد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك ومطلوبي أعطني محبتك ومحبتك. Kita buka lagi surat An-Nisa halaman 61, sekarang ayat ke-4. Surat An-Nisa ayat ke-4 halaman 61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واقسوهم وقولوا لهم قولا معروفا صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa itu ya. Sampai dengan
ayat kelima. Allah memberikan informasi kepada kita di surat An-Nisa ayat 5 ini, ayat 4 tentang seseorang yang akan meminang seorang wanita harus dengan mahar. Tidak semerta-merta ingin ke seorang perempuan itu ujung-ujung minta ke orang tuanya, tidak ada apa-apa. Jadi harus ada mahar atau mas kawin. Mas kawin itu wajib. Diwajibkan ketika ingin meminang seorang perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 4 ini, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Maka berikanlah kepada perempuan yang akan kamu nikah itu mas kawin nihlah sebagai kewajiban, sebagai pemberian, sebagai tanda bukti cintanya kepada seorang perempuan. Jadi kalau kita akan mau nikah seseorang, mau nikah itu harus dengan memakai mahar, mas kawin. Bagaimana kalau tidak ada mas kawin? Tidak bisa. Kewajibannya harus ada mahar atau mas kawin. Kalau sudah ada wali nikahnya, ada pengantin perempuannya, ada pengantin laki-lakinya, ada wali laki-laki, ada wali perempuan, dan ada yang menikahkannya, sudah cukup semuanya, tapi pada saat itulah maharnya harus disebutkan dengan sempurna. Tidak boleh disembunyikan. Jadi kalau kita lihat, makanya pada saat akad nikah diucapkan, saya nikahkan Ananda dengan putri saya. Namanya Bapak. Dan dijawab, saya terima nikahnya putri Bapak namanya ini dengan mas kawin, seperangkat sholat, dibayar tunai. Ya, itu adalah ada maharnya di situ disebutkan. Maharnya harus wajib, jadi harus tidak. Bagaimana kalau tidak secara tunai? Boleh. Jadi dihutang dulu. Ya. Jadi kalau kita tidak punya uang pada saat itu boleh, tapi mahar itu adalah pemberian yang ikhlas. Tidak boleh dipaksa-paksa. Tidak boleh maksakan. Jadi keluar dari seorang laki-laki yang ingin meminang perempuan, memberikan mahar mas kawinnya dengan penuh keikhlasan dan keriduan. Tidak ada paksaan. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin meminang seorang perempuan harus dengan mas kawin, mahar. Nah, kalau sudah selesai diberikan maharnya dan diucapkan di depan penghulunya, wali hakim dan para yang ada selesai kewajiban itu, maka setelah itu atau kalau kata saksinya sah. Jadi sudahlah, pupuslah, jadi mereka akan membina rumah tangga yang baru. Kemudian seperti kita biasa itu, setelah nikah maka diperbolehkan yang tadinya tidak boleh, tidak haram menyentuh seorang perempuan menjadi halal setelah adanya pernikahan. Kemudian berlangsungnya waktu, keluarga yang dibina melahirkan anak, putra putri, dan kita doakan selalu doakan dalam pengajian ini, mudah-mudahan putra putri yang dilahirkan menjadi putra putri yang soleh, taat pada Allah dan Rasulnya, dan juga taat pada kedua orang tuanya. Kemudian didoakan terus. Kemudian terus mempunyai anak. Allah menyebutkan ada yang mempunyai anaknya laki-laki semuanya.
Ada juga anaknya perempuan, semester 2 3 perempuan. Ada juga yang berselang-seling laki-laki dan ada perempuan. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang tidak diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sebutkan. Jadi semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya anak 3, misalkan anak yang A, B, C. Anak yang pertama kita, kalau minta sesuatu harus dipenuhi. Pak, Mah, Bu, Pak, minta jajan. Ingin beli itu, harus dikasih. Kalau tidak dikasih, dia nangis. Ngambek. Ada anak. Kalau yang kedua, B, kalau disuruh sama orang tuanya, baru dia minta imbalan. Nah, coba tolong belikan ayah makanan ke warung. Oke ya, dibelikan makanan, tapi ingat, minta uang saja, minta imbalannya. Kemudian ada yang ketiga, yang C ini, anak ini sangat rajin. Disuruh apapun, tidak pernah minta imbalan. Dan dia tidak minta sesuatu kepada orang tuanya. Karena kenapa? Dia anaknya adalah anak yang selalu bersyukur terhadap dirinya sendiri yang telah dia berikan dalam dunia. Ketika kita tanya, kenapa anak kamu tidak meminta sesuatu? Dengan bisa makan di rumah ini juga, bisa hidup di rumah ini juga, alhamdulillah, kata anak yang saya. Kita balikan sekarang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang minta doa, ya Allah, minta doa ingin dikabulkan terus. Kalau tidak dikabulkan, kamu itu gimana sih Allah? Kita gitu komplain terus. Seperti anak A, minta sesuatu harus minta dia kumpulkan saja. Jadi kita minta, ya Allah, minta ya Allah, harus terkumpulkan. Ada seperti itu. Ada juga yang baik, ketika mengerjakan sesuatu, puasa, sholat sunat dan lain. Ya Allah, saya ganjarannya mana? Ini saya tahu nih ganjarannya. Saya ingin ganjarannya. Ganjarannya jadi mengerjakan sesuatu dengan ganjaran. Sholat taraweh akan diampuni dosa-dosa. Karena ingin itu, maka kita sholat taraweh. Kalau tidak ada itu imbalannya, dia tidak akan melakukan ibadah yang baik. Dan yang selesai, apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tetaplah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang permintaan, doa yang terkabulkan, nanti saja alhamdulillah. Nanti juga dikabul Allah Subhanahu. Terus hatinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita punya anak, pasti ingin yang punya anak yang sehat. Demikian juga kita beribadah Allah Subhanahu wa taala, kita ingin seperti orang yang sehat. Setiap kemampuan pun pada kita hidup ini selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya, kalbunya senantiasa nyambung pada Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun ya Allah, hatur nuhun ya Allah. Selalu menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala di setiap saat, di setiap waktu, di setiap detak jantungnya, selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jadikan hamba-hamba yang senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah setelah kita Allah turunkan firman ini supaya ketika pernikahan itu supaya langgeng harus ada pemberian yaitu mahar, mas kawin. Kalau dengan berlangsungnya waktu keluarganya itu kemudian keluarganya masih ekonominya turun naik. Nah, bagaimana kalau mahar yang sudah diberikan pada istrinya diberikan lagi ke suaminya sebagai tanda hibah? Allah berikan panduannya, ayat yang dilanjutkan. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan. Dan apabila kalian memberikan kepada kalian sebagian dari mahar itu,
dengan penuh sukacita. Jadi kalau istrinya kalau memberikan mahar lagi sudah nikah dan maharnya akan diberikan kepada suaminya harus dengan ketulusan, keikhlasan, tidak ada paksaan. Jadi kalau jangan sampai pada saat setelah nikah suaminya minta gitu, maaf mana, pinjam dulu itunya maharnya, nggak boleh. Karena mahar yang diberikan oleh seorang laki-laki perempuan harus dengan keikhlasan. Dan pada saat nanti diberikan lagi juga kepada suaminya, istrinya harus ikhlas, harus ridho diberikan kepada suaminya. Untuk apa? Fakulu hadi'an mari'an. Maka untuk dibelanjakan dengan yang baik, dengan penuh sukacita. Jadi maharnya untuk jadi makan, untuk dikonsumsi keluarganya supaya bisa hidup kembali, supaya bisa beribadah lagi dengan diberikan kepada suaminya dan kemudian digunakan sebaik-baiknya oleh suami. Jadi para istri boleh memberikan mahar yang sudah diberikan kepada suaminya, tapi syaratnya harus ikhlas, ridho diberikan kepada suami. Tidak ada paksaan ketika memberikan mahar yang sudah diberikan oleh calon suami. Alhamdulillah. Sekarang yang terjadi biasanya para suami suka minta lagi mahar yang sudah diberikan. Saya nggak punya uang, saya ambil ya cincinnya, gitu ya, cincin perkawinannya, gitu. Jangan. Makanya terus ketika nikah itu kita harus pilih yang paling utamanya agamanya, tidak gantengnya, tidak kayanya, tapi yang utama adalah agama. Pada saat mengarungi bahtera hidup dalam rumah tangganya dilandasi dengan agama dalam dirinya. Suami wajib mendidik istrinya untuk beribadah ke Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya nanti di yaumil kiamat tentang kepemimpinan di keluarganya. Kalau istrinya tidak sholat, suaminya juga menanggung. Tidak beribadah Allah Subhanahu wa taala, suami menanggung. Ditanya ke Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin di rumah. Alhamdulillah, mudah-mudahan istri kita menjadi istri yang saleh, senantiasa taat pada suami. Jadi itu dan diberikan Allah Subhanahu wa taala informasi tentang mahar atau nikah. Alhamdulillah di kehidupan kita sehari-hari kalau ada yang nikah ada maharnya, ada walinya, ada saksinya, ada walinya. Sekarang bapak-bapak yang soleh, anak-anak sekarang ada kegiatan-kegiatan yang maksudnya yang menyelewengkan syariat Islam tentang nikah mut'ah, yang ada bagian seseorang dalam Islam ada yang gosip dilecehkan. Jadi nikahnya ada walinya, ada perempuannya, ada laki-lakinya, ada saksinya, tapi hanya satu malam. Malamnya nikah, besoknya diceraikan lagi. Itulah nikah kawin mut'ah. Dan sekarang sudah anak-anak mahasiswa sudah banyak yang mencoba seperti itu. Para nikah besok tidak lagi cerai. Syaratnya sudah terpenuhi dalam pernikahan, tapi besoknya sudah cerai lagi. Nauzubillah, summa nauzubillah. Sekarang agama kita dipermainkan. Jadi di luaran kan seperti itu sekarang tuh diperbolehkan, ada yang memperbolehkan. Saya tidak menyebut itu, tapi ada yang memperbolehkan. Mudah-mudahan kita jangan sampai putra-putri kita terjerumus ke dalam sana. Jadi kalau nikah seperti kita biasa menimang dulu, sudah selesai semua, tentukan hari dan tanggalnya, dan barulah nikah. Dan
pada saat nikah itulah para malaikat hadir ketika mengucapkan akad nikah. Maka orang-orang yang biasa bicara di depan umum pun pada saat nikah tidak bisa, ragu-ragu, kaget, takut gitu. Ada perasaan takut. Pengalaman. Bapak-bapak juga pengalaman. Pada saat nikah mengucapkan akad nikah itu bukan padahal gampang. Saya terima nikahnya, putra ini dengan mas kawin dengan bayar tunai. Kalau isinya apa? Ya. Tapi pada saat di depan penghulu, depan saksi bukan, karena itu adalah sakral banget. Kalau tidak ada keikhlasan dalam hatinya, pasti ada sekali gagal, 2 kali gagal, sampai ke 3 kali. Saya mengucapkan gitu. Jadi itulah jadi tentang nikah ini, alhamdulillah. Kita sudah lulus, bapak-bapak sudah lulus, nikahnya sudah selesai, sudah punya anak, dan anaknya sekarang ada yang sudah nikahkan. Ini adalah ayat yang keempat surat An-Nisa. Allah berikan panduannya tentang mahar atau mas kawin ketika terjadi pernikahan. Alhamdulillah. Di suatu daerah mas kawin maharnya sangat tinggi, jadi sangat banyak yang tidak menikah, jomblo tidak bisa menikah. Karena kenapa? Mau nikah maharnya harus tinggi laki-laki. Jadi untuk mencapai mahar yang tinggi tidak bisa. Ada seperti di sebagian daerah seperti itu. Jadi kalau kita orang tua jangan berat-berat bahannya. Dan mahar itu harus fisik yang kelihatan. Jangan masih ragu-ragu, masih goyah ya. Yang kelihatan. Kalau maharnya seperangkat alat sholat harus dipakai sama istrinya. Sangat berat kan. Sholat, tahajud, sajadah, dan Al-Qur'annya harus dibaca oleh seorang istri pada saat setelah nikah selesai. Alhamdulillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kembali dalam ayat kelima. Ini berhubungan dengan harta warisan anak-anak yatim. Anak-anak yatim itu adalah orang-orang yang telah ditinggalkan oleh ayahnya, belum mencapai balik. Kalau sudah balik, bukan anak yatim lagi. Kalau bapak-bapak sudah bersepuh, ayah saya sudah meninggal, yatim, bukan gitu ya. Ada yang ingin yatim terus. Jadi kalau sudah balik, selesai anak yatimnya. Bukan digolongkan dengan anak yatim lagi. Kalau dia ibunya meninggal, bukan disebut anak yatim. Yatim ternyata, tapi bukan yatim. Jadi kalau meninggalnya ayahnya disebut yatim. Kalau ibunya meninggal tidak masuk golongan anak-anak yatim. Apa kata Rasulullah Subhanahu wa taala memberikan informasi tentang harta anak yatim? Allah Subhanahu wa taala memulai wala tutun sufaha amwalakum. Janganlah kau berikan kepada orang-orang yang kemampuannya belum sempurna, akalnya belum sempurna terhadap harta-harta anak-anak yatim. Maksudnya gini, jadi pada saat anak yatim masih belum dewasa, penguasaan hartanya oleh keluarganya jangan dulu diberikan. Harta anak yatim itu. Anak kenapa? Kalau diberikan, kalau dia tidak mampu mengelolanya, manajemen keuangannya amburadul, itu hartanya akan habis. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan berikan harta-harta anak yatim itu pada yang akalnya belum sempurna. Maksudnya pada saat pengelolaan hartanya belum bagus. Pengelolaan keuangan harus bagus. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, jangan makan harta-harta anak yatim oleh keluarga kalian yang mengelolanya, maksudnya peninggalan ayah-ayahnya. Jadi jangan allati ja'alallahu lakum qiyaman.
yaitu yang Allah telah jadikan pada mereka itu, harta-harta itu kiamat pokok hidupnya. Jadi hartanya menjadi tumpuan hidupnya. Jadi jangan berikan kepada anak-anak yang belum dewasa, yang belum mempunyai kemampuan mengelola keuangannya untuk menjadi pokok hartanya itu untuk hidupnya. Jangan. Kalau sudah belajar dulu, sekolah dulu, baru kalau sudah dewasa, sudah punya kemampuan mengelola keuangannya, baru kasih semuanya. Jangan ada yang ditukar-tukarkan. Jangan diberikan yang jelek yang kemarin sudah dibahas. Jangan berikan pada orang anak yatim dan ditukar baik. Yang jelek dikasih, yang baik tidak dikasih gitu maksudnya. Kepada anak-anak yatim yang telah dikuasai. Nah, kalau kita seperti itu, Allah lanjutkan warzuquhum fiha. Maka dengan harta yang telah diberikan itu, dia berikanlah rumah rezeki, rumah untuk berteduh. Jadi kalau sudah diberikan hartanya, kemudian waqsuhum, dan diberikan kepada mereka baju-baju mereka. Maksudnya sandang pangan. Kalau sudah menikah, belikanlah kepada rumah sandang pangan. Wa qulu, dan yang terakhir wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan janganlah, dan berikan kepada mereka ucapan kepada mereka itu ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang menyenangkan hati. Jangan ada perkataan-perkataan yang menyinggung hati perasaan anak-anak yatim, kalau sudah yatim, dan kalau ke istri kita juga jangan ada perkataan yang menyakiti hati istri kita. Jadi ada 3, warzuquhum, waqsuhum, dan qawlan ma'rufa. Beri rumah, beri pakaian, sandang pangan, dan setelah itu ada waqulu qawlan ma'rufa. Berumah tanggalah dengan diucapkannya perkataan-perkataan yang baik, perkataan yang tidak menyinggung perasaan semua orang. Harus kita ingat, kita hidup di dunia. Jangan jadikan pekerjaan dunia menjadi urusan akhirat. Kalau kita sekarang berbuat jelek pada siapapun, jadi urusan akhirat namanya. Rugi, naudzubillah, summa naudzubillah. Kalau kita sedang berusaha di pasar dengan sesama pedagang, saling menyakiti, itu jadi urusan akhirat. Kalau ada menyinggung hati, demikian juga kita bekerja kalau ada yang menyinggung hati karyawannya, bawahannya, tidak terima, nanti akan ditanyakan nanti di yaumil qiyamah. Jadi jangan urusan dunia menjadi urusan akhirat. Nah, oleh itu wa qulu qawlan ma'rufa. Berkatalah baik, berkatalah ucapan yang terbaik bagi diri kita dan juga untuk orang lain. Jangan jadikan semua urusan dunia menjadi urusan akhirat yang nanti dia pengadilan yang adil, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyakiti siapa saja akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi pada saat mending juga penyesalan mending di dunia, jangan nanti di akhirat. Mending sekarang di sini. Kalau kita banyak dosa, istighfarlah banyak. Astagfirullah. Jangan nanti kan, kalau nanti di akhirat nanti sudah tidak berlaku lagi permohonan minta maaf, ampun kepada Allah Subhanahu, tidak berlaku. Sekaranglah, kalau kita masih punya dosa, punya hutang, bereskan semua, lunasi. Yang ada pekerjaan dunia menjadi urusan akhirat. Hari ini punya hutang, bereskan sekarang. Jangan sampai tunda-tunda. Atau kita punya salah ke seorang, minta maaf sekarang. Alhamdulillah. Jadi jangan jadikan urusan dunia menjadi urusan akhirat yang nanti menyibukkan kita nanti di akhirat nanti. Dengan pertanyaan begitu banyak pertanyaan kepada kita. Jangankan di kampung akhirat, kita masuk di polisi saja. Pertanyaan banyak pada salah satu, salahnya satu, tapi pertanyaannya banyak loh. Demikian juga nanti di kampung akhirat nanti
kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak pertanyaan-pertanyaan. Salah satunya, untuk apa kamu hidup di dunia ini? Hartamu digunakan apa? Badanmu untuk apa digunakan? Ilmumu digunakan untuk apa? Nah, di pertanyaan itu akan disampaikan Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan pada saat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kita siap. Tapi ingat, yang menjawab bukan mulut, menjawab tangan, menjawab mata, kaki, semua yang menjawab adalah, dan terakhir aja menjawab adalah qalbu kita. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berbuat baik pada siapapun, berkata dengan baik, dan pada saat meninggal dunia, pada saat nanti ditanya Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menjawab dengan baik dan ikhlas. Semuanya hanya ingin melalui ridho Allah Subhanahu wa taala. Orang sudah yang punya thariqah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, tujuannya tidak ada yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maksudi. Ya Allah, Engkaulah yang dituju ya Allah. Tidak ada yang dituju yang lain, hanya Engkau yang dituju. Hidup hanya tuju sama Allah. Kerja tujuannya sama Allah. Semuanya yang sekarang mengaji ini hanya tujuan sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain kecuali Allah yang dituju. Jadi itulah, mudah-mudahan kita senantiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus untuk selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu, di setiap saat, dan di setiap detak jantung kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Informasi ini dari Allah Subhanahu wa taala datangnya kepada Nabi Muhammad SAW sudah 1442 tahun yang lalu. Alhamdulillah, melalui lisan saya ini disampaikanlah firman Allah Subhanahu kepada bapak-bapak dimanapun berada. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup pengajian ini, marilah kita doakan saudara-saudara kita yang hari ini masih terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan barokah fadilah mujizat Al-Fatihah yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala akan memberi kesabaran kepada mereka. Allah akan memberikan penyakitnya dan memberikan kesehatan yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Bikarun Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kedua, kita doakan putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh soleha, yang taat pada Allah dan Rasulnya, dan juga berbakti kepada orang tuanya. Bagi yang menuntut ilmu di SD, SMP, SMA maupun di perguruan tinggi, mudah-mudahan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mereka diberikan kelancaran dalam menuntut ilmunya dan dikabul seluruh cita-citanya. Bagi yang belum punya jodoh putra-putri kita, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan jodoh terbaiknya. Bagi yang sedang hamil sekarang, mudah-mudahan Allah beri kesabaran selama kehamilannya, dan pada saat persaliannya Allah lancarkan, Allah mudahkan dalam persaliannya, dan diberikan putra-putri yang sehat, putra-putri ibunya sehat, dan juga putra-putri juga sehat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dipanjangkan usia dunia kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dipanjangkan usia untuk menyelesaikan Al-Qur'an ini, selesai kita baca sampai dengan ayat surat 114 surat An-Nas. Ini baru surat yang keempat ya Allah. Masih jauh perjalanan sampai dengan 114 surat yang belum dibaca, 110 ayat yang belum dibaca ya Allah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia kita untuk tetap menuntut
dengan disempurnakan kesehatan kita, dijauhkan dari malapetaka dunia akhirat, dihasilkan seluruh maksud baik kita, baik menyangkut urusan dunia maupun akhirat. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan majelis ilmu kita, mudah-mudahan ilmu kita berkah, harta kita berkah, putra putri kita berkah, keluarga kita berkah, berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selama-lamanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا كثيرا طيبا مباركا على في حال حمدا يوافي نعمه ويكرم مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجه سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تنقينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات طهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الرجاء وتبلغنا الغاية من جميع الخير الحين وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ودم بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انصرنا فإن خير الناصرين واغفر لنا فإنه الغافرين وارحمنا فإنه الراحمين وافتح لنا فإنك فاتحين وارزقنا فإنك رازقين واهدنا ولا تهد القوم الظالمين. اللهم اجعلنا ديننا لنبي محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين ونيتنا للمخلصين وذنوبنا ذنوب المستغفرين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلنا مقيما الصلاة ومن ذريتنا يا ربنا وتقبل دعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم افتح لنا بيوت العالمين. اللهم افتح لنا بيوت العالمين. اللهم افتح لنا بيوت العالمين. اللهم لك الكل ولك الكل ولك الكل وبك الكل وأنت الكل برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد الأمي وعلى صحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wallahu a'lam. Kita tutup kaji kita dengan bacaan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakum minkum wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما.
صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة.